Bab 333 Kerjasama, dan Keluarga Ellsworth. Jenny berseru dan menatapnya dengan heran. Luke menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Mari kita lupakan hal-hal yang membosankan untuk saat ini dan berkomunikasi tentang masalah yang lebih penting. Jenny sedikit tersipu. Apa? Masalah apa yang lebih penting? Luke berkata dengan sungguh-sungguh, misalnya, kerja sama timbal balik antara CEO dan sekretaris pribadinya. Jenny menarik napas dalam-dalam. Kupikir kamu akan membicarakan bisnis denganku sepanjang malam. Luke berkata, ini juga bisnis. Tunjukkan sikap kerjamu, sekretaris Jenny. Jenny berkata, oke, Tuan CEO. Saat mereka berbicara, sekretaris mulai melakukan pekerjaannya. Keesokan paginya, Luke mengetuk pintu Selina. Bangkit dan bersinar. Selina menggerutu, kalahkan. Dia melemparkan tongkat polisi ke Luke. Luke menangkap tongkat itu dan melemparkannya ke tempat tidur sambil tersenyum. Sarapan akan siap dalam 10 menit. Rasanya tidak enak jika sudah dingin. Selina segera duduk dan bertanya, ada apa? Hidangan tradisional Tiongkok, kata Luke santai, sebelum kembali memasak. 10 menit kemudian, Selina duduk di meja dan berkata, kamu bisa menyajikan makanannya sekarang, Chef Luke. Luke membawakan sarapan dari dapur dan berkata sambil tersenyum, susu kedelai dan youtiao. Kalau mau daging, ada juga pangsit goreng. Selina sudah ngiler. Dia meraih mangkuk itu. Luke melihatnya datang, dan menepis tangannya. Sangat panas. Masukkan gula ke dalam susu terlebih dahulu, atau garam, jika Anda mau. Saya sendiri tidak suka asin. Anda juga bisa mencelupkan youtiao ke dalam susu jika mau. Anda bisa makan pangsit goreng terlebih dahulu, dan lihat apakah Anda menyukainya. Akhirnya Luke yang menambahkan gula ke dalam susu kedelai, karena Selina terlalu sibuk melahap pangsit goreng. Luke sudah mengantisipasi itu, jadi hampir tidak ada cairan panas di dalam pangsit goreng, dan si pelahap tidak akan membakar mulutnya. Luke, di sisi lain, dengan santai memakan youtiao yang lembut karena dicelupkan ke dalam susu kedelai. Youtiao renyah dan asin dengan susu kedelai panas dan manis paling enak. Setelah menghabiskan 6 pangsit goreng, 1 mangkuk susu kedelai, dan 2 batang youtiao, Selina melihat mangkuknya dan berkata, mengapa saya masih ingin makan ketika saya sudah kenyang? Luke berkata, karena ini pertama kalinya bagimu. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk bekerja sekarang setelah kamu kenyang. Petik 2. Selina sudah mendapatkan hadiahnya dari Luke, jadi dia tidak bisa melakukan kesalahan. Elizabeth menyapa mereka ketika dia melihat mereka di kantor polisi. Bos ingin berbicara denganmu di kantornya. Dia kemudian mengangguk ke kantor Elsa. Mereka pergi ke kantor dan Selina memberikan makanan ringan kepada Elsa terlebih dahulu, sementara Luke dengan santai duduk di sofa. Elsa menyuruh Selina untuk menutup pintu, sebelum dia bertanya, apakah kamu mencoba menggali lubang untukku? Lukas tertawa. Tentu saja tidak, ketika saya mempertimbangkan manfaatnya, orang pertama yang saya pikirkan adalah Anda. Petik 2. Mengenakan ekspresi rumit, Elsa melirik Selina sebelum berkata, baiklah, berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi kemarin, aku juga. Lukas mengangguk. Elsa kemudian melanjutkan, bagaimana perkembangan kasus Mark Owen? Lukas mengangguk sambil tersenyum. Seorang sersan bernama Big Nick mungkin bersedia memberitahu kami sesuatu. Elsa bertanya, siapa dia? Luke berkata, dia adalah orang yang memindahkan tahanan itu ke Mark Owen. Selina dan saya membantunya sedikit ketika mereka menangkap perampok kemarin, dan saya pikir dia ingin membalas budi. Petik 2. Merenung sejenak, Elsa mengangguk, tapi kemudian mengingatkannya, jangan terlalu percaya pada mereka. Hal-hal jauh lebih rumit di kepolisian daerah daripada di sini. Luke sangat mengerti itu. Sementara populasi di yurisdiksi kantor county mirip dengan pusat kota Los Angeles, area yang menjadi tanggung jawab kantor county jauh lebih besar, dan mencakup 42 kota. Seseorang harus cerdas untuk berkembang di lingkungan semacam itu. Luke hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri jika dia cukup naif untuk percaya bahwa orang semacam ini memiliki niat baik, dan dia kemudian terjebak dalam perangkap untuk itu. Alih-alih segera mengirim mereka keluar, Elsa mengubah topik pembicaraan. Kau punya kasus rumit lainnya, bukan? Luke berpikir sejenak dan bertanya, gadis berpiyama yang dipukul dan dibunuh. Elsa mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya membaca file kasus sebelumnya dan memperhatikan sesuatu. Apakah Anda tahu siapa yang mengemudikan mobil yang membunuh gadis itu? Luke berpikir sejenak dan berkata, sepertinya itu dari Prime Exotic, klub mobil balap mewah. Ini pasti terkait dengan anak-anak kaya yang terobsesi dengan hobi khusus.
Nama klub dapat diartikan dalam dua cara, ini bisa merujuk pada barang bagus yang mahal, serta penari eksotis terbaik. Ketika dikaitkan dengan mobil balap mewah, artinya tidak bisa lebih jelas lagi. Elsa bertanya, apakah kamu tahu siapa di balik klub balap mobil ini? Lukas berpikir sejenak. Sekelompok putra dari keluarga besar. Elsa mengangguk, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Sebagian besar dari mereka yang bermain-main di klub hanyalah pelanggan. Paling-paling mereka akan membuat sedikit masalah bagimu, tetapi divisi kejahatan besar tidak takut pada mereka. Namun, saya mendapat informasi bahwa orang yang benar-benar memiliki hubungan mendalam dengan klub ini bernama Dylan Ellsworth. Luke bersenandung sebagai tanggapan dan menunggu Elsa melanjutkan. Tapi Selina yang memotong. Keluarga Ellsworth. Elsa berkata, sepertinya Anda pernah mendengar tentang mereka. Kalau begitu, beri dia ikhtisar dasar tentang keluarga Ellsworth. Selina berkata, jika itu adalah keluarga Ellsworth yang saya pikirkan, saya hanya berharap mereka tidak terlibat dalam hal ini. Luke semakin tertarik. Apakah mereka begitu luar biasa? Ayah Dylan Ellsworth adalah Henry Ellsworth. Kakek neneknya adalah Sheldon Ellsworth dan Doris Ellsworth, kata Selina. Lukas mengangkat alis. Apakah kamu bercanda? Tidak banyak berita tentang Sheldon Ellsworth dalam beberapa tahun terakhir, tetapi Luke pernah melihat nama ini sebelumnya ketika dia melihat ke dalam sejarah Los Angeles. Pria itu pensiun sebagai wali kota Los Angeles 20 tahun yang lalu, dan kemudian terus bekerja sebagai anggota Dewan Kota. 10 tahun sebelumnya, putranya Henry Ellsworth menggantikannya sebagai anggota Dewan Kota, dan mencalonkan diri sebagai wali kota. Doris Ellsworth bukan seorang politikus, tetapi dia mengelola beberapa dana amal besar di Los Angeles dan juga pemimpin beberapa organisasi hak-hak perempuan. Organisasi seperti ini tidak memiliki kekuatan nyata, tetapi banyak selebritas, serta putri dan istri mereka, ambil bagian di dalamnya. Selin mengangguk. Itu seharusnya mereka. Anda tahu Ellsworth Avenue, kan? Atau mengunjungi Taman Ellsworth di timur. Keduanya dinamai menurut nama keluarga mereka. Elsa menyela, jika Anda tidak terbiasa dengan jalan atau tidak pergi ke taman, California juga memiliki kota bernama Ellsworth. Bab 334 Perasa, dan tempat pertemuan yang tidak menyenangkan. Mata Luke dan Selina melebar. Kota, keluarga mereka. Elsa mengangguk. Saat itu, nenek moyang mereka menemukan tambang emas dan membangun Ellsworth di atasnya, menjadikan mereka salah satu keluarga papan atas di California hingga hari ini. Selina menarik napas dalam-dalam. Tidak baik memprovokasi keluarga seperti ini yang masih kuat bahkan lebih dari 1 abad kemudian. Dan melihat posisi Sheldon dan Henry di masyarakat, keluarga itu tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Luke bertanya, jadi, Ellsworth berkata, jadi kerjakan kasus lain dulu. Kecuali jika Anda benar-benar yakin, tidak, selama keluarga Ellsworth terlibat, Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu sebelum Anda menyentuh mereka. Luke menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Oke, Elsa. Elsa tidak membuatnya putus asa. Dia sangat menyadari kekuatan yang dimiliki keluarga-keluarga lokal ini, dan apa yang menjadi dasar mereka. Dia sebaik mengatakan bahwa dia akan memikul sebagian besar tanggung jawab dan risiko, yang bukan langkah yang cerdas. Tapi dia benar-benar bos yang dikagumi Luke. Mereka yang tidak menutupi bawahan mereka tidak bisa mengharapkan bawahan mereka bekerja keras untuk mereka. Setelah dia meninggalkan kantor, Luke pergi ke Sonia. Bagaimana penyelidikanmu tentang Big Nick? Kami punya janji dengan tembakan besar ini nanti. Petik 2. Sonia mengalihkan pandangan dari layarnya dan berkata dengan suara rendah, ada yang salah dengan mereka mendapatkan tidak kurang dari 30 keluhan setiap tahun tentang penggunaan kekerasan. Lukas tertawa. Apakah itu berarti bahwa setiap orang mendapat keluhan setiap kuartal? Sonia berkata, itu hanya keluhan tentang penggunaan kekerasan, mereka mendapatkan keluhan kecil lainnya hampir setiap minggu. Tapi mereka bagus, Selina menyelesaikan untuknya. Sonia mengangguk. Mereka pada dasarnya baik dari pasukan khusus atau militer, tetapi mereka menolak untuk bergabung dengan SWAT, dan hanya tinggal di divisi kejahatan besar polisi daerah. Mereka benar-benar pandai menangani kejahatan kekerasan, itulah sebabnya polisi daerah menutup mata terhadap pelanggaran kecil. Lukas mengerti dengan sempurna. Sebuah kantor wilayah tidak bisa menuntut agar mereka mempraktikkan disiplin pribadi ketika mereka begitu pandai menangani kasus. Mengapa orang-orang yang cakap seperti itu ingin tinggal di kepolisian daerah? Mereka pasti akan pergi ke suatu tempat yang lebih baik. Jadi, kantor county memilih yang lebih rendah dari 2 kejahatan dan menoleransi Nick dan krunya. Lagi pula, ada beberapa petugas yang bisa melawan perampok profesional kemarin tanpa mundur.
Sekelompok perwira biasa akan benar-benar diberi pelajaran oleh mantan perampok korps marinir itu. Luke merenungkan masalah itu sejenak sambil bersandar di meja Sonia. Jadi, Nick ini sebenarnya cukup berpengaruh di kepolisian daerah. Maka kerja keras kami kemarin tidak sia-sia. Sonya mengangkat bahu. Betul sekali. Mereka cukup kuat dan lebih berpengetahuan luas. Luke merasa geli. Awak Nick benar-benar bekerja di wilayah abu-abu, mereka tidak tampil sebagai petugas polisi yang baik. Dia melihat jam tangannya. Karena sudah jam 11, dia menelepon Big Nick. Setelah beberapa kata sederhana, Luke bangkit. Ayo pergi. Tapi nanti, hanya Alessandro dan saya yang akan mengajukan pertanyaan. Baik Sonia dan Selina bingung, tapi tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Mereka masuk ke mobil mereka dan pergi. Di dalam mobil, Selina bertanya, apa maksud Elsa? Dia bingung dengan apa yang dikatakan Elsa sebelumnya. Mereka belum mulai mengerjakan kasus gadis berpiyama. Jika itu merepotkan, mereka bisa mengesampingkan kasus ini. Mengapa Elsa memperingatkan mereka tetapi tidak menghentikan mereka dari mengerjakan kasus ini? Setelah beberapa pemikiran, Luke menghela nafas. Mereka yang memiliki kekuatan dan pengaruh secara alami akan memiliki musuh, yang mungkin menggunakan kita sebagai perasa. Selina tidak mengharapkan jawaban itu. Apakah kita akan menindaklanjuti kasus itu? Lukas mengangguk. Sudah menjadi tugas kami untuk menangani kasus-kasus. Kita tentu harus menyelidikinya. Tapi dia sendiri yang akan memutuskan bagaimana menyelidiki atau bahkan menutup kasus itu. Dia tidak cukup bodoh untuk menjadi milik orang lain. Senjata. Itulah yang Elsa maksudkan sebelumnya. Tapi seseorang yang bisa berhadapan langsung dengan keluarga Ellsworth bukanlah seseorang yang bisa membuatnya kesal, dia juga tidak bisa berbicara secara eksplisit tentang hal itu, dia hanya bisa memberitahu Luke untuk berbicara dengannya sebelum dia melakukan sesuatu. Ini adalah pengetahuan dan wawasan seorang detektif kawakan. Luke masih asing di sini dibandingkan dengan Dustin dan Elsa, dan dia tidak terlalu sensitif terhadap perebutan kekuasaan yang sedang terjadi. Namun, setelah 1 atau 2 tahun lagi, dia seharusnya bisa membangun jaringan informasinya sendiri, dan tidak sembarang orang bisa memanipulasinya saat itu. Segera, kedua mobil mencapai tujuan mereka, dan mata Selina melotot ketika dia melihat tanda itu. Kau tidak cukup makan tadi malam. Kami datang ke sini siang hari. Luke berkata, Nick yang memilih untuk bertemu di sini, oke. Juga, saya sangat sehat. 1 malam bukanlah apa-apa. Selina kehilangan kata-kata. Benar, Luke tidak akan pernah cukup putus asa untuk datang ke sini pada siang hari. Ketika dia turun dari mobil, Luke berkata, kamu dan Sonia tetap di sini. Jaga komunikasi tetap terbuka dan perhatikan lingkungan Anda. Selina mengangguk dan duduk di kursi pengemudi. Luke dan Alessandro memberikan nama Nick kepada penjaga keamanan di pintu masuk, dan mereka memasuki klub bernama South American Jungle. Itu sangat tenang di dalam. Baru lewat jam 11, masih ada waktu istirahat untuk tempat-tempat seperti ini. 2 penjaga keamanan di pintu masuk meneriaki mereka dan menunjuk ke satu sudut. Luke dan Alessandro pergi ke arah itu dan melewati lorong untuk mencapai apa yang tampak seperti sebuah ruangan. 1024, ini tempatnya. Melihat nomor di pintu, Luke mengetuk. Sesaat kemudian, pintu terbuka dengan bunyi klik. Nick membuka pintu dengan jeans dan tank top. Luke hanya bisa mengecilkan hidung mancungnya dan berusaha menjaga jarak dari pria berjanggut itu. Tapi bau di ruangan itu bahkan lebih keji. Demi keamanan, dia tidak bisa mematikan hidung tajamnya, jadi dia hanya bisa mencoba mengurangi kepekaannya. Nick menatap Alessandro. Dia bersamamu. Luke melirik Alessandro dan mengangguk. Iya. Nick membuka jalan bagi mereka. Masuklah. Luke dan Nick akhirnya memasuki ruangan. Ternyata itu adalah sebuah suite, dengan ruang santai yang berukuran lebih dari 30 meter persegi dan terhubung dengan 4 atau 5 kamar lainnya. Itu tidak terlalu mewah, tapi pasti berkelas. Sisa anggur dan makanan di sekitar suite juga dengan jelas menggambarkan betapa mahalnya tempat ini. Bab 335 tersangka nyata, dan membawa Anda untuk berputar. Syukurlah tidak ada ganja atau sabu. Itu bagus, karena akan menjadi masalah besar jika petugas polisi secara kolektif terlibat dalam 2 hal ini. Juga, pintu kedua kamar terbuka lebar, dan Luke melihat kulit pucat dan gelap melilit satu sama lain. Untungnya, orang-orang ini hanya tidur dan tidak melakukan hal lain. Luke juga mencium bau darah, yang merupakan milik 2 petugas yang terluka dalam baku tembak kemarin. Luke hanya bisa mengagumi sikap lesu mereka terhadap kehidupan. Tapi wanita dan alkohol bukanlah hal yang harus dihindari petugas. Sebaliknya,
Luke sendiri harus mengandalkan Jenny dan Jimena untuk membantu menstabilkan pola pikirnya, dan dia tidak bisa membenci petugas ini karena melakukan hal yang sama. Dia tidak menunggu undangan dari Nick sebelum dia duduk di bagian paling bersih dari sofa yang bisa dia temukan. Alessandro tidak duduk, dan hanya berdiri di sampingnya. Nick menyalakan sebatang rokok dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Setelah minum seteguk, dia berkata kepada Luke, "Apakah kamu mau?" Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Aku tidak minum." Rasa jijik melintas di wajah Nick, tapi hanya sesaat. Detektif yang hanya tampak seperti anak laki-laki ini adalah karakter tangguh yang telah mengalahkan 4 perampok kemarin tanpa terluka. Baik tim Nick 12 bersama dengan 8 perampok menderita lebih banyak korban, jadi dia benar-benar tidak bisa memandang rendah pemuda ini. Mark Owen, penjaga Texas. Kau tertarik padanya, kan? Nick memandang Luke dan bertanya. Lukas mengangguk. Nick terdiam sejenak sambil memainkan gelas yang dipegangnya, sebelum dia berkata, "Apakah kamu yakin ingin menyelidiki ini?" Alessandro hanya bisa menahan napas, sesuatu tentang kata-kata itu tidak terdengar benar. Lukas mengangguk lagi. Dia adalah seorang polisi yang meninggal dalam menjalankan tugas di Los Angeles, dan saya juga seorang polisi. Nick terdiam lagi, sebelum dia berkata, "Sebuah nasihat, jika Anda tidak memiliki bos yang mendukung Anda harus menyerah." Lukas tersenyum. "Seperti yang terjadi, saya lakukan." Nick menatapnya, lalu tiba-tiba menyeringai. Ejekan melintas di matanya, tetapi itu jelas tidak ditujukan pada Luke. Bersandar di sofa, Nick meneguk anggur lagi sebelum berkata, "Lukas Barton adalah wakil serif level 2. Dia sedikit di bawah saya dan saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun, dialah yang menyerahkan masalah Wade Davis kepadaku, kau mengerti." Lukas mengangguk. Nick adalah seorang sersan dan setingkat lebih tinggi dari Lukas Barton dalam sistem kepolisian daerah. Jika Nick mengatakan yang sebenarnya, Lukas Barton jelas menggunakan dia sebagai tameng, itulah sebabnya Nick dengan mudah menyebutkan namanya. Luke telah membantu Nick kemarin tanpa meminta imbalan apapun, sementara Lukas Barton telah menjebaknya meskipun dia seorang kolega, jadi Nick tidak ragu untuk menjualnya. Luke bangun sekarang karena dia punya nama. "Terima kasih banyak, Nick. Aku tidak akan membuang waktumu lagi. Selamat tinggal." Nick tidak memintanya untuk tinggal. Luke telah banyak membantunya, tetapi dari pertemuan singkat mereka, Big Nick samar-samar merasakan bahwa detektif muda itu bukanlah tipe orang yang sama seperti dirinya. Yang terbaik adalah jika mereka berpisah dan berlawanan arah. Saat Luke hampir menghilang dari pandangan, Nick akhirnya berkata, "Hei." Sebuah nasihat. Lukas memutar kepalanya. "Hah? Lukas Barton bukan pertunjukan satu orang," kata Nick. "Jangan melewati batas." Luke terkekeh dan pergi tanpa berkata apa-apa. "Apa garisnya?" Nick memberinya peringatan sebagai polisi yang tidak membersihkan dirinya sendiri, jadi dia jelas tidak mengacu pada masalah Lukas Barton sebagai polisi kotor, tetapi lebih mungkin menyiratkan bahwa ada seseorang di belakang Lukas Barton. Pikiran berputar-putar dengan pikiran-pikiran ini, Luke berjalan keluar dari klub bersama Alessandro. Sebelum dia masuk ke mobilnya, Luke berkata kepada Sonia, "Kalian berdua kembali ke departemen kepolisian dan periksa Lukas Barton. Dia adalah deputi serif level 2 di kepolisian daerah. Herman, selidiki juga orang-orang yang terkait dengannya." Sonya mengangguk tanpa suara. Jelas bahwa Lukas Barton ini adalah tersangka sebenarnya dalam pembunuhan petugas. Big Nick dan krunya, di sisi lain, lebih terang-terangan tentang menjadi kotor, dan kemungkinan bahwa merekalah yang membunuh petugas itu sangat rendah. Intelijen menunjukkan bahwa Nick dan krunya tidak menjadi kaya dalam semalam. Mereka jelas memiliki sumber pendapatan sendiri, dan tidak perlu mengeluarkan seorang tahanan demi uang. Selain itu, mereka sangat mencolok di departemen kepolisian mereka, dan musuh pasti akan mengambil kesempatan untuk mengacaukan mereka jika mereka membunuh seorang perwira. Ini adalah pikiran Sonia, yang kurang lebih sejalan dengan pikiran Luke. Kedua mobil itu berpisah di jalan, dan Selina bertanya, "Sekarang apa?" Luke berkata, "Ayo kita berputar-putar." Selin tertawa. Dia tidak percaya padanya. Luke selalu menjadi orang tua yang membosankan. Dia tidak berpikir bahwa dia akan pernah mengajaknya jalan-jalan. Beberapa waktu kemudian, Selina terkejut. "Kau benar-benar mengajakku jalan-jalan." Luke menghentikan mobilnya di tepi taman sambil tersenyum, dan mengambil camilan biasa Selina dari kulkas mini di kursi belakang. "Ayo pergi. Bagaimana kalau piknik sore di sini?" Selina bertanya, "Di mana minumannya?" Luke menepuk kepalanya dan mengeluarkan beberapa Dr. Peppers dan 2 cangkir dari bagasi, yang dia berikan kepada Selina. Dia kemudian mencari-cari 2 selimut tipis.
Kami punya segalanya sekarang. Selina bersorak dan menariknya ke taman. Haha, aku melihat tempat yang bagus untuk berjemur tadi. Ayo cepat, kalau tidak orang lain akan mengambilnya. Petik 2. 10 menit kemudian, Selina dengan bahagia berbaring tengkurap di atas selimut, piring kecil dengan kue opera di tangannya. Dia terobsesi dengan kue baru-baru ini. Luke tidak terburu-buru untuk makan. Sebagai gantinya, dia membuka Dr. Pepper dan berkata, sinar mataharinya bagus. Selina bahkan tidak menatapnya dan hanya mendengus. Tentu saja tempat yang saya pilih akan bagus. Puas. Luke tersenyum pada 3 gadis berusia 20-an yang berjarak beberapa meter. Mereka berjemur di bawah sinar matahari dengan bikini mereka. Luke murah hati dengan pujiannya. Tentu saja, kamu seorang ahli. Selina juga menikmati berjemur, tapi dia memakai terlalu banyak perlengkapan saat ini, ditambah lagi mereka sedang sibuk, jadi dia tidak bisa seperti ketiga gadis itu. Dia menatap ketiga gadis itu dan mengendus. Kamu baik-baik saja dengan tubuh kurus seperti itu. Ini pertunjukan gratis, jawab Luke santai. Memang, ketiga gadis itu tidak sehebat Selina. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Selina bertanya dengan santai, benar, di mana kita? Tempat ini cukup bagus. Luke berkata, Taman Ellsworth. Bab 336 Bayi, dan baku-baku tak terduga. Selin terkejut. Apakah kamu bercanda? Tidak heran orang ini tiba-tiba berkata bahwa dia mengajaknya jalan-jalan. Juga, apakah mereka baru saja melewati Ellsworth Avenue? Sementara dia terkejut, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Luke jauh lebih bijaksana daripada dia. Melihat orang-orang yang sedang menikmati sinar matahari yang cerah di taman, Luke berkomentar, sungguh tenang dan damai. Ya dewa, kenapa ada bayi di sini? Seorang wanita berteriak di kejauhan. Luke berbalik, hanya untuk melihat bayi di komedi putar puluhan meter di belakangnya. Wanita itu juga melihat sekeliling saat dia berseru kaget. Dia terlalu jauh bagi Selina untuk mendengarnya, dan Selina masih menikmati kuenya. Luke mengerutkan kening dan bangkit. Dia tidak akan peduli jika itu adalah masalah kecil lainnya, tetapi seorang bayi telah dibuang di taman, dan dia setidaknya harus pergi dan mengkonfirmasi situasinya. Selina, waktunya bekerja, teriaknya pada si pelahap. Selina mengangkat kepalanya dengan bingung, dan mengikuti tatapannya. Bayi, apa yang sedang terjadi? Bahkan saat dia mengatakannya, dia sudah meletakkan kue dan berdiri. Saat itu, 4 pria berpakaian hitam berlari menuju komedi putar. Wanita itu mengangkat bayi itu dan meninggikan suaranya. Bayi siapa ini? Keempat pria berbaju hitam dengan cepat berlari. Beri kami bayinya. Wanita itu tanpa sadar melangkah mundur ketika dia melihat keempat pria itu. Kamu? Tidak peduli bagaimana dia memandang mereka, mereka sama sekali tidak terlihat seperti penjaga. Luke mempercepat dan berteriak, LAPD. Jangan bergerak. Keempat pria itu tiba-tiba menatapnya, dan 2 dari mereka meraih di bawah ketiak mereka, sementara 2 lainnya menerjang wanita paruh baya itu. Ekspresi Luke berubah muram. Dia terlalu jauh. Dia berada 30 meter dari keempat pria itu, yang terlalu dekat dengan wanita paruh baya yang menggendong bayi itu. Dia tidak yakin bahwa dia bisa membunuh mereka semua sekaligus. Dia hanya bisa mendorong kakinya dengan kecepatan tinggi. Bang! Tiba-tiba ada tembakan, dan wanita yang menggendong bayi itu menjerit dan jatuh saat darah keluar dari pahanya. Wajah Luke menjadi dingin, dan dia mengeluarkan pistolnya. Bang! 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 Saat dia melepaskan tembakan dengan Glock-nya, dia mulai zigzag bukannya bergerak dalam garis lurus. 2 pria jatuh sebelum mereka bisa mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Satu ditembak di perut dan satu lagi di kepala. Mereka terbunuh seketika. Luke tiba-tiba berhenti. Bang! 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 2 pria lain yang telah merencanakan untuk mencuri bayi itu juga ambruk karena tembakan di bagian perut dan kepala masing-masing. Dalam 2 detik singkat tadi, Luke telah menutup jarak menjadi 20 meter, tetapi wanita itu juga telah tertembak. Tetapi saat dia jatuh, wanita itu melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Luke tidak lagi memiliki keraguan. Orang-orang ini hanyalah sampah, untuk menembak seorang wanita tak berdosa yang menggendong bayi. Selina sudah mendekat dari samping, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan malah melihat sekeliling dengan waspada. Dia tidak pernah meragukan kemampuan Luke untuk menghancurkan penjahat. Tanggung jawabnya adalah untuk menebus apapun yang mungkin dia lewatkan. Jam 3, 50 meter, SUV hitam. Dia tiba-tiba berteriak. Luke bergerak cepat saat dia melemparkan dirinya ke belakang pohon di dekatnya. Bang! 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 Dengan muram,
Luke berteriak, LAPD. Semuanya berbaring dan jangan bergerak. Ada puluhan warga biasa di sini yang sedang menikmati matahari sore di taman. Dua senapan otomatis sudah mulai menembak dengan liar ke posisi Luke dari SUV hitam yang ditunjukkan Selina, dan pohon itu bergetar karena dampak peluru. Bang, 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 bang. Tiba-tiba ada jeda dalam tembakan dari senapan otomatis, saat Selina berlindung dan menembak balik ke penembak di dalam SUV. Hampir pada saat yang sama, Luke melesat keluar dan menembakkan Glock-nya dengan cepat saat dia berlari. Bang, 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 bang. Sekarang dia dan Selina sedang berkoordinasi, para penembak tidak berani mengangkat kepala lagi. Beberapa lubang peluru muncul di jendela SUV hitam itu, dan dua orang di dalam mobil hanya bisa berdiri serendah mungkin. Pada saat itu, suara tembakan Selina berhenti karena dia telah menghabiskan pelurunya. Luke tidak terkejut karena dia telah menghitung sisa peluru di pistolnya. Dia berhenti menembak juga, dan penembak di kursi pengemudi mencoba menjulurkan kepalanya. Pak, peluru terakhir di Lux Glock 23 disediakan untuk pria ini. Peluru menembus mata kanannya dan darah bercucuran di bagian belakang kepalanya. Luke sekarang berada 5 meter dari SUV hitam itu. Dalam jarak yang begitu pendek, bahkan senapan mesin berat tidak akan secepat pistolnya. Setelah tembakan, Luke memasukkan kembali pistolnya ke dalam sarungnya dan mengeluarkan M686 dari sarungnya yang lain. LAPD, buka pintunya perlahan, lemparkan pistolmu, dan merangkak keluar. Saat dia meneriakkan instruksi, dia melihat bahwa Selina telah mendekat, dan berada di belakang pohon sejauh 10 meter saat dia tetap waspada. Jika dia tidak memperhatikan SUV hitam sebelumnya, mereka berdua mungkin terluka parah dalam penyergapan barusan, dan mereka belum bisa membiarkan penjagaan mereka turun. Tidak ada respon dari SUV hitam itu. Luke tidak impulsif. Menggeser pistolnya ke tangan kanannya, dia mengamati sekelilingnya sambil mengenakan lencananya. Aku akan menembak jika kamu tidak menyerah pada hitungan ketiga, kata Luke dengan tenang. 1, 2, 3, tepat ketika dia selesai menghitung mundur, pintu SUV hitam terbuka di sisi lain, dan seorang pria berpakaian hitam mencoba melarikan diri. Bang, bang, setelah 2 kali tembakan, pria itu menjerit dan jatuh. Pistol itu jatuh dari tangannya, dan dia mencengkeram kakinya saat dia menggeliat di tanah. Luke menembaknya di paha kanan dan lutut kirinya. Pria itu mungkin masih dapat menggunakan salah satu kakinya jika dia beruntung, jika tidak, dia harus memilih antara kursi roda atau sepasang kruk selama sisa hidupnya. Luke kemudian melangkah maju dan memborgol pria itu. Dia menggeledah pria itu dan tidak menemukan senjata lain padanya. Dia kemudian berkata, Selina, bawa mobil kami dan panggil bala bantuan. Sistem interkom polisi di dalam mobil adalah cara termudah untuk meminta bantuan. Selina lari untuk mengambil mobil. Luke tidak memeriksa SUV hitam itu, yang sekarang hanya memiliki pengemudi, yang kepalanya telah diledakkan. Dia dengan cepat berlari kembali ke wanita yang telah ditembak, dan memeriksa lukanya saat dia menenangkannya. Bab 337 Klinik Terapi Sah Berlisensi. Sesaat kemudian, Luke menenangkannya sambil tersenyum. Bu, pelurunya tidak mengenai artileri atau tulangmu. Tidak perlu cemas. Wanita itu akhirnya tenang mendengar suara lembut dan udara hangat Luke. Dia ingat sesuatu dan berkata, bayi itu, seorang pria mengambil bayi itu. Aku tidak bisa menghentikannya. Luke menghiburnya. Tidak apa-apa. Saya sudah memberitahu rekan-rekan saya untuk mencari bayi itu. Itu akan baik-baik saja. Melihat wanita itu, dia menghela nafas dalam-dalam. Apa orang yang baik? Dia masih khawatir tentang bayi yang dia tidak tahu bahkan ketika dia telah ditembak di kaki. Selina tiba dengan mobil. Luke menemukan kotak P3K dan merawat luka wanita itu, sebelum Selina mengawasinya. Luke kemudian bangkit dan memeriksa mayat keempat pria berbaju hitam itu. Memverifikasi bahwa mereka sudah mati, Luke meninggalkan mereka sendirian. Dia berdiri dan menyipitkan matanya di jembatan yang jaraknya ratusan meter. Di jembatan, seorang pria besar pergi dengan cepat dengan seorang bayi. Sangat menarik. Beberapa menit kemudian, mobil patroli datang. Luke memberitahu mereka tentang situasinya karena Selina merawat wanita yang terluka itu. Beberapa menit kemudian, ambulans datang. Luke dan Selina mengantar wanita itu ke ambulans dan memberinya kartu. Anda dapat menghubungi kami jika Anda mengalami masalah. Wanita itu mengangguk berterima kasih. Terima kasih. Luke menepuk tangannya dan berkata, kamu akan segera bangun. Melihat ambulans pergi, Selina bertanya dengan suara rendah, ada apa dengan bayi itu?
Dia telah melihat seorang pria parubaya yang tampak miskin membawa bayi itu pergi, dan bahwa Luke telah melihatnya, tetapi tidak mengejarnya. Luke melepas sarung tangan tipisnya dan membuangnya ke tempat sampah. Pria itu adalah orang yang pertama kali meletakkan bayi di sini. Selin terkejut. Apa? Luke menyalakan mobil dan berkata kepada Selina, juga, dia ada di sekitar kita sepanjang waktu kita melawan 4 penembak. Selina bahkan lebih bingung. Tapi kenapa? Mereka adalah petugas polisi, dan jika pria itu berencana untuk meninggalkan bayi itu, dia bisa saja memberikan bayi itu kepada mereka. Mata Luke berbinar. Sulit untuk mengatakannya. Ayo pergi dan cari tahu apa yang pria ini rencanakan. Mobil melaju kencang dan melaju meninggalkan taman. Minta Sonia untuk melihat kasus-kasus terkait bayi dalam beberapa hari terakhir, seperti kasus orang hilang. Bayinya tidak mungkin lahir terlalu lama, kata Luke. Selina segera menelepon Sonia. Sesaat kemudian, dia menutup telepon dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Ada anak-anak yang hilang di kota besar ini setiap hari, tetapi tidak ada bayi baru lahir yang hilang baru-baru ini. Luke tidak terlalu terkejut. 6 pria bersenjata, dan seorang pria lajang yang jelas tidak bisa dianggap enteng, ini adalah dua pihak yang terlibat dalam insiden ini, dan fokus mereka adalah bayinya. Adapun Luke dan Selina, dan wanita malang yang tertembak, mereka hanya terjebak di dalamnya secara tidak sengaja. Bayi yang diperebutkan kedua belah pihak tidak bisa sederhana. Segera, Luke menyusul pria miskin itu. Bayi yang dikandungnya jauh lebih mudah dilacak. Apa yang Luke tidak beritahu Selina adalah bahwa lelaki itu membawa bau kuat dari susu dan kotoran bayi, yang berarti dia telah merawat bayi itu untuk sementara waktu dan tidak hanya mengambilnya untuk pertama kalinya sebelumnya. Pria itu memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk membunuh bayi itu atau menggunakannya untuk mencapai suatu tujuan, tetapi dia malah meletakkan bayi itu di taman dan menunggu orang lain untuk mengambilnya, yang sangat aneh. Setengah jam kemudian, Luke memarkir mobil di depan gedung 5 lantai yang berdiri sendiri. Bangunan merah putih itu tampak seperti gereja, tapi jelas bukan gereja. Dengan hidung mancungnya, Luke sangat jelas dalam hal ini. Selina memandangi gedung itu. Ini tempatnya. Luke mengangguk dan keluar tanpa tergesa-gesa. Ayo pergi. Ini akan menjadi pembuka mata yang bagus untuk Anda. Ingatlah untuk tidak terlihat terlalu terkejut. Selina segera menjadi waspada. Dia memikirkan banyak kemungkinan, mayat busuk dan berdarah. Anggota geng menyiksa musuh mereka. Luke mengetuk pintu, dan seorang wanita muda berjubah biarawati membukanya sambil tersenyum. Dia bingung sejenak ketika dia melihat orang asing itu. Apa yang bisa saya bantu? Luke tersenyum dan mengeluarkan lencananya. LAPD. Ah, wanita itu segera menjadi serius. Kami adalah klinik terapi berlisensi dan sah. Selina tercengang. Apakah wanita ini, seorang psikiater berjubah biarawati? Mau tak mau dia memeriksa jubah biarawati itu lebih hati-hati, dan segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jubah biarawati yang dikenakan wanita itu agak aneh dan tampak sedikit terbuka. Juga, ada apa dengannya? Ini mungkin bukan aturan yang ditetapkan, tapi mengenakan jubah biarawati tanpa bra, tidak masuk akal. Selama pengamatan Selina, Luke berkata, kami di sini bukan untuk memeriksa lisensi Anda atau mencari tempat ini, tetapi kami tidak keberatan melakukannya jika kami tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jadi, saya akan bertanya dan Anda akan menjawab, oke. Petik 2. Wajah wanita muda itu berubah sejenak, sebelum akhirnya dia mengangguk. Tanyakan, kalau begitu. Luke mengajukan beberapa pertanyaan, dan jawaban yang dia terima tidak mengejutkan. Dia mengangguk dan berkata, oke, bawa kami ke Tuan Smith ini. Wanita muda itu ragu-ragu, tetapi melihat senyum Luke yang bukan senyuman, dia hanya bisa mengangguk. Tapi tolong jangan mengganggu pasien yang sedang dirawat, oke. Luke mengangguk. Wanita muda itu membiarkan mereka masuk dan menutup pintu, sebelum dia berbalik dan naik ke atas. Selina hampir tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget saat dia menatap wanita muda di tangga dengan mata terbuka lebar. Luke menutup mulutnya dan berkata, tenang, oke. Kamu juga harus tetap tenang begitu kita di atas. Petik 2. Selina mengangguk bodoh. Menatap pantat telanjang di depannya, sebuah pikiran melayang di benaknya, apakah biarawati diizinkan memakai G-string? Tapi biarawati mana yang memakai jubah yang hanya menutupi bagian depan? Luke hanya tersenyum dan menyeret Selina. Jubah biarawati yang dikenakan wanita muda di depan mereka tidak memiliki punggung sama sekali. Punggung, pinggang, pantat, dan kakinya terbuka ke udara. Wanita itu jelas bukan biarawati. Dia melihat kembali Luke dan Selina sesekali, takut mereka akan tiba-tiba berteriak, LAPD,
yang akan membuat tempat ini menjadi kacau. Bab 338 Aku hanya ingin sebuah jawaban. Memang benar klinik ini memiliki izin, tetapi masih harus dilihat berapa banyak pelanggan di tempat ini yang mau diinterogasi oleh polisi. Ah, oh, hah. Pintu kamar pertama terbuka. Tidak gentar, wanita muda itu berkata, ini adalah latihan jiu-jitsu untuk mengurangi stres. Ayolah sayang. Suara tamparan terdengar dari ruang terbuka kedua. Wanita muda itu berkata dengan sungguh-sungguh, itu terapi cambuk, yang cukup mahal. Luke merasa itu aneh. Apakah Anda juga melayani klien wanita? Wanita muda itu segera menyadari maksudnya. Tidak, pelanggannya adalah laki-laki. Luke dibuat terdiam. Mungkin melanggar hukum jika seorang pelanggan pria mencambuk seorang terapis wanita, tetapi jika dia membayarnya untuk mencambuknya. Selina terkejut tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka mencapai sebuah ruangan di ujung lorong di lantai 2, yang memiliki gambar Ratu Hati di pintunya. Wanita muda itu mengetuk pintu. Nona Donna, bisakah Anda keluar sebentar? Sesaat kemudian, seorang wanita menjawab, tolong tunggu sebentar. Lukas mengangkat alis. Ada sedikit aksen samar dalam suara itu, dan itu terdengar eksotis, seperti bisikan larut malam. Suaranya mengingatkan Luke pada Vanessa, wanita berkaki panjang dengan mata yang menggetarkan. Tentu saja, itu bukan dia, tetapi suara wanita itu memiliki daya pikat yang sama. Luke terkekeh dan menepuk bahu wanita muda itu. Kamu bisa pergi sekarang. Saya tidak berpikir Anda akan tertarik dengan apa yang terjadi selanjutnya, kan? Petik 2. Setelah ragu-ragu sebentar, wanita itu turun, tetapi tidak lupa menambahkan, kami memiliki lisensi yang tepat, jadi jangan main-main, oke? Luke mengangguk tanpa kata, sementara wanita itu mulai terdengar benar, dia memohon dengan lembut, mungkin itu adalah penyakit akibat kerja. Setelah wanita itu menghilang menuruni tangga, pintu kamar akhirnya terbuka dengan sekali klik. Luke memberi beberapa isyarat tangan, dan Selina dengan patuh tetap di belakang dan bersembunyi di balik pintu kamar lain. Luke tersenyum pada wanita di pintu. Dia memiliki rambut panjang, lurus, hitam dan besar, mata sipit yang membuatnya tampak sedikit seperti rubah. Bibirnya montok dan menarik. Dia bertanya, apakah kamu di sini untuk terapi? Luke tidak terlihat seperti kebanyakan pelanggan yang datang kepadanya untuk terapi. Luke tersenyum sedikit dan menilainya sejenak. Tidak, Nona Donna, saya di sini untuk Tuan Smith. Wanita itu tertegun sejenak. Smith apa? Lukas tertawa. Pria yang bersembunyi di balik rak pakaian di sebelah pintu dengan pistol di tangan kanannya dan bayi di tangan kirinya. Dia laki-laki kulit putih setengah baya dengan janggut, tinggi 6 kaki 2, dan mengenakan jaket hitam dan celana jeans. Perlu saya lanjutkan, Tuan Smith? Luke melihat ke arah tertentu, seolah-olah dia bisa melihat menembus dinding. Wanita di pintu itu tercengang. Dia membuka mulutnya, tetapi sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Luke meliriknya dan mendesah dalam hati, wanita itu menghancurkan Selina dalam setiap aspek. Dia mengenakan pakaian perbudakan merah tua, yang menonjolkannya dengan indah, stoking sutra hitam, dan sepasang sepatu bot setinggi lutut. Wow, apa terapis profesional? Saat pikiran acak terlintas di benaknya, tidak ada yang mengatakan apapun di ruangan itu. Luke berkata kepada Nona Donna secara langsung, bisakah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Nona Donna tanpa sadar mengangguk di bawah tatapan Luke. Pria muda itu tampak ramah, tetapi sebagai terapis, istimewa, dia samar-samar merasakan suasana tentang Luke yang sulit dijelaskan dan bertentangan dengan penampilannya. Kalau begitu tolong bicara dengan pasanganku di sana, iya. Dia memberi isyarat kepada Selina di belakangnya untuk membawa Donna pergi. Melihat Nona Donna pergi, Luke melanjutkan dengan tenang, Tuan Smith, kamu punya kesempatan untuk menembak kami di taman, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi, kurasa kita bisa bicara. Setelah keheningan singkat lainnya, pria di ruangan itu akhirnya berkata dengan suara rendah, apa yang ingin kamu bicarakan? Luke berkata, bayi itu. Karena dia, saya membunuh 5 penjahat bersenjata di taman, dan mereka menembak seorang wanita yang tidak bersalah, yang sekarang di rumah sakit. Saya pikir saya pantas tahu alasan untuk semua ini. Petik 2. Hehe, Anda seorang polisi. Pria itu tertawa tapi tidak terdengar senang. Luke berkata, apa masalahnya? Saya yakin Anda melihat lencana saya di taman. Maka ini bukan sesuatu yang bisa kamu urus, kata pria itu. Kamu harus pergi sekarang. Lukas menyipitkan matanya. Polisi tidak bisa mengurusnya. Saya belum menerima perintah untuk menjauh dari kasus ini, jawab Luke dengan tenang. Ada seringai rendah dalam suara pria itu.
Seorang wanita dan lebih dari 20 anggota geng bersenjata tewas di sebuah pabrik yang ditinggalkan tadi malam. Apakah Anda melihat berita? Tidak. Saya pikir Anda akan segera menerima telepon. Pada saat itu, telepon Luke berdering. Dia melihat ponselnya dan mengangkat panggilan itu. Apa yang salah? Sesaat kemudian, Luke menutup telepon dengan ekspresi dingin. Merenung sejenak, dia berjalan ke kamar dan menutup pintu. Berbalik untuk melihat ke sampingnya, Luke terkekeh. Smith, sepertinya Anda benar. Saya baru saja diberitahu bahwa kasusnya telah dipindahkan. Di sebelah pintu ada seorang pria jangkung yang memegang pistol, tetapi dia tidak mengangkatnya. Tuan Smith ini tersenyum ketika mendengar itu. Jadi, tebakanku benar, tapi itu tidak membuatku bahagia. Luke mengamati pria jangkung itu sejenak sebelum dia berkata, aku juga tidak. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Kamu pasti butuh uang, dan mungkin senjata juga, kan? Smith menyipitkan matanya. Apa yang Anda maksudkan? Luke memberitahunya sebuah alamat dan kemudian mengeluarkan segepok uang dari sakunya. Ada beberapa senjata di ruang bawah tanah pabrik yang ditinggalkan itu. Anda dapat memilikinya karena saya tidak akan menggunakannya. Adapun ini, dia melemparkan uang itu ke tempat tidur. Anggap itu hadiah. Smith mengerutkan kening. Apa maksudmu? Lukas terus tersenyum. Saya seorang pria yang ingin tahu, jadi ketika Anda menemukan jawabannya, beri tahu saya. Meskipun dia tersenyum, tidak ada emosi di matanya. Bab 339 Aturan dan Kekerasan. Setelah keheningan singkat, Smith bertanya, bagaimana saya menghubungi Anda setelah semuanya selesai? Luke mengeluarkan sebuah kartu dan menjentikkannya ke arah Smith. Smith menangkapnya dengan mudah. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Memiringkan kepalanya, Luke berpikir sejenak. Mungkin, hanya jawaban. Saat dia berbicara, dia membuka pintu. Satu pertanyaan terakhir, mengapa Anda melindungi bayi ini? Smith berkata, tidak ada wanita, tidak ada anak-anak. Itulah aturannya. Mendengar itu, Luke mengangguk pada Smith di sudut gelap, dan melangkah keluar dari ruangan. Smith mengerutkan kening dan mendengarkan langkah kaki menghilang. Sesaat kemudian, ketika Nona Donna kembali, dia bertanya, Quintano, apakah mereka sudah pergi? Donna Quintano adalah wanita dengan yang bahkan lebih megah dari Selina. Dia berkata dengan bingung, ya, saya melihat mereka pergi. Smith menghela nafas lega. Dia memasukkan kartu itu ke dalam sakunya dan mengingat alamat yang telah diberikan padanya, sebelum dia mengambil segepok uang tunai yang ada di tempat tidur. Mata Donna melotot. Dari mana kamu mendapatkan itu? Setelah keheningan singkat, Smith berkata, sebuah komisi. Ia lalu memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Sekarang, $5.000 untuk merawatnya selama sehari. Sepakat. Dia mengangkat bayi itu dan menatap Donna. Donna menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Luke berbalik untuk melihat kembali ke gedung setelah dia dan Selina pergi, dan melengkungkan bibirnya. Akhir-akhir ini kita bertemu dengan banyak orang kaya. Mereka pulang ke rumah bukannya kembali ke kantor polisi. Setelah Selina mandi, dia menemukan Luke sedang sibuk di dapur. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum dia bertanya, apakah ada yang perlu kamu katakan padaku? Luke bertanya, tentang telepon itu. Selina tidak mengatakan apa-apa. Luke terus memotong sayuran dengan cepat tetapi tidak sembarangan. Dia tepat dan efisien. Tidak ada yang bisa terdengar kecuali gemerisik sayuran yang dipotong. Dustin menelepon untuk memberitahu saya bahwa seseorang dari markas besar mengambil alih kasus Ellsworth Park, kata Luke dengan tenang. Selin terkejut. Apakah Dustin? Luke berhenti sejenak, sebelum melanjutkan, aku memikirkannya. Itu mungkin tidak ada hubungannya dengan dia. Dia belum menjadi kapten, dan dia mungkin hanya menyampaikan perintah dari beberapa pukulan besar. Petik 2. Itu sangat melegakan bagi Selina. Dustin dan Elsa adalah bos yang sangat baik yang dia sukai, terutama dibandingkan dengan Brock kecil. Kamu? Selina tiba-tiba berhenti, lalu mengganti topik pembicaraan. Kapan makan malam akan siap? Lukas tertawa. Paling lama 20 menit. Anda dapat menonton TV untuk sementara waktu. Petik 2. Selina mengangguk dan kembali ke ruang tamu. Dia menyalakan TV. Henry Ellsworth baru-baru ini mengusulkan mosi baru yang mendukung pengendalian senjata untuk membuat kampus sekolah damai sekali lagi. Tertegun sejenak, Selina mengecilkan volume dan menonton siaran selama beberapa menit sebelum dia mengangkat teleponnya dan melakukan panggilan. Sonia, bagaimana penyelidikan terhadap Lukas Barton? Setelah makan malam, Luke menyuruh Selina untuk berlatih sendiri saat dia pergi ke garasi. Melihat punggungnya, Selina meringkuk bibirnya saat dia mengurus piring. Untuk menghemat waktu,
mereka sekarang memiliki mesin pencuci piring yang dimodifikasi. Yang perlu dilakukan Selina hanyalah memasukkan piring ke dalam, dan setelah bersih berkilau, keluarkan dan simpan di lemari. Setengah jam kemudian, Luke menghentikan SUV Ford hitam di luar gedung apartemen kumuh. Dia berbaring dengan nyaman di kursi pengemudi dan menonton rekaman video di tabletnya. Tablet lain yang ditempatkan di konsol tengah memiliki gambar gedung apartemen di atasnya. Setelah melalui rekaman yang baru saja dia terima, Luke mencibir. Orang-orang ini benar-benar berpengetahuan luas. Mereka menemukan klinik terapi begitu cepat. Bergumam pada dirinya sendiri, dia memeriksa umpan pengawasan di konsol tengah. Gedung apartemen di layar sudah ditinggalkan, tapi ada lampu di beberapa jendela di lantai 5. Pada saat itu, ada 5 pria berpakaian hitam di luar pintu masuk utama. Salah satunya mencoba membuka pintu sementara teman-temannya melihat. Kolektor suara Luke menangkap percakapan mereka dengan keras dan jelas. Ada begitu banyak bangunan apartemen terbengkalai di kota ini. Menurutmu kenapa dia ada di sini, bos? Tebakan keberuntungan lainnya. Tidak, dia tidak menebak. Dia bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Dia dulunya adalah seorang analis perilaku di FBI. Pria yang membuka pintu itu berbalik dengan ekspresi pasrah di wajahnya. Saya adalah seorang konsultan perilaku, seperti yang telah saya katakan berkali-kali. Bisakah Anda berhenti memberi saya gelar baru? Detailnya penting. Sambil berbicara, dia mengerahkan kekuatan, dan pintu terbuka. Dia akan masuk, ketika bawahannya menghentikannya. Tidakkah kamu pikir kamu harus tetap di belakang, bos? Bos yang memakai kacamata dan berjenggot tebal itu menyeringai. Pemimpin yang tinggal di belakang hanya bisa makan sisa makanan. Saat dia berbicara, dia masuk lebih dulu. Lukas mengangkat alis. Orang ini cukup menarik. Luke duduk, tetapi tidak terburu-buru untuk keluar dari mobil. Sebagai gantinya, dia hanya menyesuaikan pengumpul suara. Kekerasan adalah hal paling menarik di dunia yang layak ditonton. Suara pria itu penuh harapan. Lukas mencibir. Itu hanya benar ketika Anda bukan korban kekerasan itu. Dapatkan saya setidaknya 50 orang. Mersmith kami adalah penembak jitu ahli, dia memenangkan beberapa kejuaraan menembak cepat di Inggris ketika dia baru berusia 16 tahun. Pria itu memberi perintah dengan suara rendah. Luke menyadari mengapa Mersmith meninggalkan kesan yang begitu unik padanya. Dalam beberapa hal, pria itu dan Luke berjalan di jalan yang sama. Tepat, efisien, dingin, dan mantap, tidak heran ekspresi Mersmith begitu tenang ketika dia mengatakan bahwa dia telah membunuh lebih dari 20 penembak. Dia adalah seorang pembunuh alami. Menariknya, sementara Mersmith seharusnya menjadi pria tak berperasaan yang akan melakukan apa saja demi uang, dia berusaha melindungi bayi kecil itu. Luke menggelengkan kepalanya dengan geli dan menarik tudung kemejanya ke atas kepalanya sebelum dia keluar. Apakah kamu tahu apa yang paling aku benci dalam sebuah film? Pria berjanggut itu bertanya pada sekelompok orang yang diam-diam memasuki lobi gedung apartemen. Para penembak semua saling memandang dengan bingung. Aku benci ketika sutradara selalu membiarkan orang baik yang berperan sebagai pahlawan pergi. Senyum pria berjanggut itu hilang. Jadi, jangan sampai itu terjadi pada Anda, tidak ada yang mengambil uang saya untuk apa-apa. Bab 340 Pertempuran Hardcore Smith dan bantuan terselubung Luke. Semua penembak mengangguk pada saat bersamaan. Tembakan besar ini dikenal karena kebrutalannya. Mereka tidak mampu untuk membuatnya kesal. Salah satu bawahan mendekatinya. Tuan, orang-orang di atap sudah siap. Sekarang, naik dan bunuh bayi itu serta Tuan Smith. Benar, bunuh pengasuh itu juga. Pria berjanggut itu bangkit dan mengacungkan senjatanya. Semua penembak segera naik ke atas. Bang, 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 Sesaat kemudian, penembak di depan sudah menyerang target di lantai 5 sementara yang terakhir masih di lantai 2. Ketika mereka sampai di lantai 3, Luke, mengenakan pakaian gelap, berjalan melewati pintu masuk gedung apartemen yang terbuka lebar. Dia menggelengkan kepalanya ke dalam pada para penembak yang mengerumuni lantai atas, mereka tidak meninggalkan siapapun untuk menjaga pintu masuk. Tapi itu bisa dimengerti. Mereka pasti mengira bisa menghabisi Tuan Smith dengan mudah. Memikirkan itu, Luke mengeluarkan P-226 dan memasang peredam di atasnya. Dia hanya di sini untuk memberikan bantuan rahasia, dan akan tetap rendah sebanyak mungkin. Terdengar suara pecahan kaca, dan salah satu penembak mendarat dengan tabrakan di lantai pertama. Luke menatapnya dan tertawa dalam hati. Pria itu telah menabrak langit-langit dengan lubang di dadanya, dan kemudian terbunuh oleh kejatuhan itu. Memilih sudut di lantai 2,
Luke mengangkat senjatanya dan membidik para penembak di puncak tangga di lantai 5. Dan, empat penembak yang baru saja mencapai lantai 5 roboh. 3 mati diam-diam, tetapi yang terakhir masih berteriak. Luke tahu bahwa peredamnya sedikit memengaruhi akurasinya, dan itu tidak benar-benar tak terduga. Peredam tidak bisa sepenuhnya menghilangkan suara pistol. Dengan peredam, P226-nya terdengar seperti pistol paku, dan juga menutupi semburan api dari laras. Di gedung apartemen yang penuh dengan kekacauan, itu sebagus pistol tanpa suara. Luke tidak serakah. Ia berhenti sejenak setelah melenyapkan 4 lawannya. Dia memberi perhatian khusus pada tanggapan para penembak, terutama dari pria berjanggut itu. Pria itu memiliki wajah jelek yang pucat dan kembung, tapi dia cukup profesional. Ketika dia punya waktu, Luke akan bertanya kepada Old Grayson apakah dia mengenal konsultan perilaku ini. Jelas bahwa bos berjanggut ini tidak memikirkan kemungkinan serangan diam-diam. Perhatiannya benar-benar terfokus pada pertukaran sengit di lantai atas. Luke melanjutkan dengan tegas dengan serangannya. Dan, empat penembak lainnya jatuh tanpa ada yang berjuang kali ini. Luke dengan cepat mundur. Pria berjanggut itu melirik ke bawah, dia jelas merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lukas tersenyum. Pria itu benar-benar ahli. Luke dengan cepat meninggalkan posisinya dan keluar dari gedung melalui salah satu ruangan. Melemparkan pengaitnya, dia naik ke puncak gedung. Selama penyergapan sebelumnya, 4 penembak jatuh dari atas gedung. Luke tidak berpikir bahwa mereka memiliki siapapun yang tersisa di atap. Ketika dia sampai di atas, Luke menarik napas dalam-dalam sebelum dia membalik tepi atap. Melihat melalui skylight yang rusak, dia pindah ke skylight lain yang beberapa meter jauhnya. Ini dekat dengan posisi Smith. Dia mengangkat senjatanya dan menunjuk ke bawah. Dan 2 orang yang menembak liar dengan Uzi mereka ditembak di belakang kepala mereka. Luke dengan cepat pindah ke skylight lain. Dan 3 penembak ditembak jatuh satu per satu. Ini seperti permainan menembak balon untuk anak-anak. Luke tertawa sendiri. Saat dia menembak musuh dari kegelapan, Tuan Smith mengamuk di bawah. Dia melangkah ke meja dan melompat saat dia melepaskan tembakan dengan 2 senjata di tangannya. 4 penembak yang mengelilinginya berteriak dan jatuh dengan semburan darah. Smith menabrak lantai dan berguling ke gerobak datar, sebelum dia mendorong dengan ledakan energi untuk membuat gerobak bergerak. Bang! 2 penembak lain yang baru saja mencapai lantai 5 berguling menuruni tangga. Gerobak bertabrakan dengan seorang penembak yang berlari keluar, dan ketika pria itu menggandakannya, Smith mengarahkan pistol ke kepala pria itu. Berguling ke beberapa rak di dekatnya, Tuan Smith melemparkan HKP-7 dan P226-nya ke samping, dan meraih HK-416 yang ada di salah satu rak. Bang! 2 penembak yang muncul di ujung lain rak terlempar ke belakang. Smith meraih skateboard panjang dan berbaring di atasnya, sebelum dia mendorong rak. Bang! Meluncur melalui penembak yang mengelilinginya, Smith melepaskan tembakan ke kiri dan ke kanan dengan HK-416-nya, dan para penembak berteriak. Pada saat dia mengisi ulang senjatanya di bagian akhir, skateboard sudah meluncur keluar dari bagian rak. 10 atau lebih penembak berada dalam lingkaran kasar, tetapi senjata mereka diarahkan ke rak. Berbaring di atas skateboard, Smith berlari ke atas ring. Bang! Dia mendorong dirinya sendiri dengan kakinya dan skateboard itu membentuk lengkungan besar di lantai. Tuan Smith bahkan tidak perlu terlalu banyak menggerakkan senjatanya. Dia membiarkan skateboard membawanya kemana-mana, dan dia menembaki setiap penembak yang dia lewati. Penembak semua runtuh. Melihat ke bawah dari langit-langit, Luke kagum pada kemampuan Smith. Dia melirik tangga lagi dan hampir tertawa terbahak-bahak. Bos berjanggut itu sudah menyerang, ke bawah, diikuti oleh 4 bawahannya yang terpercaya, saat mereka melarikan diri tanpa ragu-ragu. Kelompok penembak malang terakhir yang telah mencapai lantai 5 ditembaki satu demi satu oleh Smith, yang berada dalam mode mengamuk. Smith mengaum pada dirinya sendiri, apakah Anda pikir Anda satu-satunya dengan senjata? Saya juga punya senjata sekarang. Dia kekurangan uang baru-baru ini, dan harus menggunakan pelurunya dengan bijaksana, jadi pertempurannya dengan para penembak tadi malam cukup tidak memuaskan. Sekarang dia telah memperoleh sejumlah senjata api yang sangat baik dan sejumlah besar peluru, dia akhirnya bisa melepaskannya. Melihat bahwa Smith menghancurkan musuh sendirian, Luke memasukkan kembali P226-nya ke dalam sarungnya.
Setelah beberapa saat, tembakan di lantai 5 berhenti. Luke penuh dengan kekaguman. Keahlian menembak Smith benar-benar kelas 1. Seorang penembak jatuh setiap kali HK-416 melepaskan tembakan, dan setelah hanya belasan detik, semua penembak yang tersisa telah tewas.